Selamat datang kembali di TR Sport. Laga El Clasico antara Brazil versus Argentina berjalan sengit dengan tensi panas. Layaknya laga-laga El Clasico lainnya, pertandingan tim Samba kontra tim Tango pun dibumbui dengan penuh drama dari kedua tim, bahkan sampai kepada para supporter. Albiceleste berhasil mengunci kemenangan 1-0 atas tuan rumah Brazil. Gol semata wayang itu dicetak oleh Nicolas Otamendi melalui skema tendangan pojok. Mari luangkan waktu sejenak untuk menikmati suguhan video terbaik dari kami tentang laga El Clasico bertensi tinggi dan panas antara Brazil versus Argentina. Dan inilah ulasan berita selengkapnya. That the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Timnas Argentina menumbangkan rival abadinya, Timnas Brasil di kandang lawan. Tim Tango menang tipis 1-0, lewat gol yang dicetak oleh Nicolas Otamendi. Pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Amerika Selatan di Estadio Maracana, Rabu tanggal 22 November tahun 2023 pagi WIB, sempat tertunda setelah lagu kebangsaan dikumandangkan. Pasalnya, terjadi keributan di tribun yang melibatkan kedua supporter dan petugas keamanan. Lionel Messi mengajak rekan-rekannya di timnas Argentina untuk tidak melanjutkan laga sampai situasinya kondusif. Messi sebagai kapten dari timnas Argentina, tidak suka melihat supporter Argentina diperlakukan semena-mena oleh petugas keamanan. Para pemain Brazil dan Argentina bahkan, sampai harus menghampiri petugas keamanan di tribun untuk berdiskusi. Messi dan kawan-kawan sempat kembali ke ruang ganti dan disoraki supporter tuan rumah. Setelah setengah jam tertunda, kick-off akhirnya dilakukan. Laga sudah panas sejak menit pertama dan memakan korban, Rodrigo de Paul, yang harus mendapat perawatan usai hidungnya berdarah karena disikut Gabriel Jesus. Jesus mendapat kartu kuning karena aksinya tersebut. Lalu, ada lagi pemain Brazil di kartu kuning pada menit ke-14, yakni Rafinha, karena tangannya mengenai wajah de Paul. Selain tackle keras dan intrik antar pemain, praktis tidak ada peluang berbahaya yang tercipta selama 30 menit laga. Peluang terbaik di babak pertama diciptakan Gabriel Martinelli pada menit ke-44. Martinelli melepaskan tembakan voli ke kotak penalti dan sempat mengenai pemain lawan, sebelum bola bergulir tipis di sisi gawang. Itu adalah satu-satunya shot on goal sepanjang babak pertama, yang diwarnai 22 pelanggaran. Skor 0-0 pun mengirim kedua tim ke ruang ganti. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders. Like moving boulders. Memasuk di babak kedua, kedua tim masih kesulitan menciptakan peluang untuk bikin gol. Brazil baru bisa mengancam gawang Argentina pada menit ke-52 ketika Rodrigo lolos dari kawalan Marcos Acuna di sisi kanan. Rodrigo dari sudut sempit coba menaklukkan Martinez, tapi bola berhasil diadang kiper Argentina itu. Brazil mendapat peluang lagi untuk bisa mencetak gol pada menit ke-57. Jesus merebut bola dari sisi kiri dan menusuk ke kotak penalti melewati beberapa pemain. Jesus kemudian terjatuh dan bola liar disambar Martinelli yang bisa diblok Martinez. Argentina yang lebih banyak ditekan, malah unggul duluan pada menit ke-61 lewat Nicolas Otamendi. Dari corner Giovanni Lo Celso, bola mengarah ke kotak penalti dan Otamendi mendahului Gabriel Magalhaes, untuk menanduk bola ke sisi kanan tanpa bisa dijangkau Alisson. Upaya Brazil untuk menyamakan skor selalu gagal, karena pertahanan Argentina begitu solid dan sulit ditembus. Beban semakin bertambah, setelah mereka harus bermain dengan 10 orang di 10 menit terakhir laga. Ini menyusul kartu merah kepada Julinton yang menamparkan muka de Paul dalam duel perebutan bola. Hingga laga Brazil versus Argentina berakhir, tidak ada gol tercipta.
Tambahan 3 poin, mengukuhkan posisi Argentina di puncak klasemen kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONMEBOL dengan 15 poin, unggul 2 angka dari Uruguay di posisi kedua. Dengan 3 kekalahan beruntun ini, Brazil terlempar ke posisi ke-6 dengan 7 poin, selisih 1 poin dari Venezuela di posisi keempat. Dan inilah statistik pertandingan selengkapnya antara Brazil versus Argentina. The thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy. Laga El Clasico antara Brazil versus Argentina sangat panas dan sengit. Permainan kasar, kartu merah hingga ribut-ribut antar pemain pun tersaji dalam drama di lapangan hijau. Ada momen di mana superstar Argentina, Lionel Messi, tertangkap kamera adu mulut dengan bintang Brazil yang membela Real Madrid, Rodrigo Goes. Keributan tersebut pun sampai harus dilerai oleh rekan-rekannya dari kedua tim. Dan inilah momen keributan tersebut. No luck, everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep, don't give a fuck. Can't stop, unplug, feeling overwhelmed, I think I've had enough. Gotta find a way to get some energy, gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all worth it, I'm still searching and I'm still learning. I want a life that's filled with memories, not a life with regret in front of me. I need focus to keep me from hopeless, psychosis if I keep moping. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build. Penyerang timnas Brasil, Rodrigo, disebut mengatai timnas Argentina pengecut ketika bertanding di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONMEBOL. Keributan pun menular kepada supporter Brazil dengan Argentina, sesaat sebelum kick-off yang membuat beberapa pendukung tim tamu menjadi korban luka-luka. Sportskida pun mengungkap isi pembicaraan Messi dengan Rodrigo, setelah mengutip dari akun-akun penggemar dan media Argentina. Rodrigo diklaim mengumpat Messi pengecut. Kami adalah juara Piala Dunia 2022, mengapa kami pengecut? Jaga mulutmu, ujar Messi membalas Rodrigo. Kemenangan Argentina atas Brazil sangat bersejarah, karena Argentina menjadi negara pertama yang mengalahkan Brazil di kandangnya sepanjang kualifikasi Piala Dunia.